11 ada jam 2 ya Bu ya? Iya. Jamnya jam berapa Bu? Jam Dari jam pertama ya Bu ya? ya, jam pertama sampai jam keempat. Sampai jam keempat. Untuk apanya Bu? Tujuan pembelajaran besok apa tujuan pembelajaran? Yang pembelajarannya Ya. untuk semuanya bisa mencapai, bisa mempelajari dan bisa memahami cara posting jurnal untuk lebih besar. Oke, cara posting jurnal. Oke, tujuan yang Ibu capai besok atau pengembangan diri Ibu terkait materi ini di dalam proses pembelajaran ini berkaitan dengan apa Bu, tujuan awal Ibu? Tadi intinya ya, Ya. Pak? Ya, ingin awalnya kan memahami tentang jurnal. Ya. Setelah itu siswa-siswa itu bisa memposting jurnal itu ke buku besar. Pembelajaran yang Ibu gunakan nanti pembelajaran seperti apa? Berdiferensiasi, Pak. Berdiskusi. Ada yang lain Bu? Sosial emosional. Sosial nasional juga Ibu apakan ya. Akhirnya gambarnya seperti apa besok Bu? Berdiferensiasi, Pak. Ya. Saya ingin kebutuhan anak-anak itu terpenuhi. Yang seperti apa itu Bu? Contohnya kalau misalnya membuat tugas, saya serahkan sama siswanya, Pak. Dia membuatnya berbentuk narasi atau bentuk poster atau mau buat video. Kalau yang IT-nya tinggi kan biasanya dia kurang suka nih nulis, pasti dia lebih IT-nya, jadi dia lebih buat saya serahkan aja ke siswanya mau buatnya di kayak mana. Jadi siswanya nanti itu berkelompok ya Bu ya? Ya, kelompok, Pak. Oke. Berkaitan dengan apa menyematkan sosial emosional tadi, apa yang akan Ibu lakukan nanti? Di awal saya salam dulu, setelah salam berdoa sama-sama, termasuk juga saya ya Pak, Ya. belajarnya juga lancar, Ya. anak bisa memahami pelajaran, saya juga berdoa, terus tanya kabar anaknya. Ya. Oh gitu ya Bu. Nah, kira-kira ada nggak kesulitan yang bisa Ibu gambarkan gitu besok ketika proses pembelajaran di kelas itu? Kayaknya waktunya Pak kan cuma jam pertama atau jam keempat ya Pak. Iya. Kayaknya waktunya kurang cukup Pak untuk membuat materi ini karena kan memposting jurnal ke buku besar, membuat kolomnya kan juga lumayan lama nih. Iya. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, saya minta lanjutkan aja di itu solusi kayaknya terbaik. Oh gitu. Apa ada solusi lain Bu selain misalnya dilanjutkan di rumah gitu? Atau supaya manajemen waktu Ibu tetap pas gitu? Mungkin saya akan memberikan waktu misalnya menjelaskan yang inti-intinya saja dan tugasnya pun jangan terlalu banyak kayak. Iya, iya. Oh gitu ya Bu ya, tugasnya jangan terlalu banyak. Kemudian tetapi yang paling penting ya tujuan pembelajarannya Iya. bisa dicapai ya Bu ya. Oke. Rencananya kapan nih mau Ibu persiapkan tentang kesulitan-kesulitan Ibu tadi, solusi Ibu tadi? Kapan nih akan Ibu kembali gitu? Nanti malam lah Pak, nanti langsung saya kerjakan biar besok kan bisa saya lihatkan sama Bapak dan Senin itu Ya. bisa langsung sudah siap semuanya untuk saya masuk. Bagaimana nih komitmen Ibu terkait dengan persiapan untuk supervisi besok masuk SMA? Bagaimana komitmen Ibu? Ya. Bisa masuk lebih di awal Pak, Ya. dan semua perlengkapan saya juga ready semuanya, kayak pakai fokus juga saya sediakan. Ya. Bisa Bapak datang, insya Allah sudah saya duluan di dalam kelas. Kemudian juga berkaitan dengan apa tadi ya Bu ya, meringkas materinya ya supaya apa namanya itu tujuan pembelajarannya juga tercapai ya Bu ya. Oke Bu. Oke, coba ini APP-nya ya Bu ya. Boleh dicek dulu Pak kalau ada yang salah dan kalau saya Artinya udah apa yang Bu sampaikan tadi udah apa ya, udah sesuai dengan yang di APP.
Oke Bu Mary, sampai ketemu kita hari Senin ya Bu ya di kelas ya Bu. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari kita di awal tadi supaya tujuan pembelajaran di kelas bisa tercapai. Apa namanya tuh tercapai nanti bisa dipersiapkan dari awal gitu ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada. Assalamualaikum Mary. Gimana kabarnya? Sudah supervisi kita kemarin? Kemarin kita supervisi hari Selasa ya Bu ya. Nah, jadi sekarang ini kita pada tahap pasca observasi. Kira-kira apa yang menjadi suatu kendala Bu Mary di kelas kemarin ketika Kendala pertama, anak-anak itu masih agak kurang paham ya Pak, karena kan materi baru nih, Ya. masih agak kurang paham, apalagi kan kelas 10 dia belum pernah belajar tentang akuntansi waktu SMP SD-nya. Ya. Jadi baru di SMK ini dia belajar, jadi masih agak lambat dia untuk memahami. Nah, itu terkait dengan materi apa Bu? Itu terkait materi memposting dari jurnal umum ke dalam buku besar pada perusahaan jasa. Nah, jadi kalau tujuan Bu Mary dengan kita diskusi seperti ini, tujuan Bu Mary apa nanti? Tujuannya untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan agar anak-anak itu bisa cepat lebih paham akan metode ini. Iya sih sulit karena dia masih kelas 10 kan, belum Ya. pernah belajar. Tapi buat yang menyenangkan lah, kan sesuatu yang menyenangkan pasti orang lebih mudah untuk paham atau mengerti. Kesulitannya untuk memahami itu kira-kira dari bagaimana ya? Nah, ada detailnya gitu. Di akuntansi ini kan rumus pastinya tuh nggak ada. Di Iya. jurnal itu bisa tiba-tiba nanti dia di kredit. Kadang-kadang dia di debit, itu anak-anak yang bingungnya pada posisi itu menjurnal nih lah anak-anak itu yang mengalami kesulitan. Ya. Atau ada hal yang lain lagi Bu? Detailnya. Untuk pertama, yang namanya dasar kan bisa dipakai sampai ujian atau pengurusan ini kan itu dipakai yang namanya menjurnal ini transaksinya. Jadi pokoknya dasarnya sekarang ini mungkin karena baru semester 1 ya, itulah yang paling susah. Nanti anak-anak ini sebelumnya belum pernah belajar akuntansi ya Iya, Bu belum ya? pernah belajar. Iya, iya, iya. Nah, sebaiknya kalau untuk kedepannya Bu, kalau dilaksanakan pembelajaran lagi, bagusnya Ibu mulainya dari hal apa itu Bu? Supaya anak-anak itu mudah lah gitu kan memahami. Ingin membagi kelompok, kadang kan dia dengan bahasa dulunya agak kurang paham nih, malah Iya. tahu dengan teman satu kelompoknya dia lebih paham. Nanti yang udah paham nanti dibagi-bagi, misalnya menjadi 5 kelompok nih. Iya. Di situ ada yang paham, ada Iya. yang masih setengah pahamnya, ada Iya. yang belum sama sekali. Jadi di situ nanti dia berkolaborasi dia cepat. Atau ada hal lain lagi Bu selain dari pembuatan kelompok, belajar dalam kelompok Bu, ya untuk apa? Untuk hal ini Bu supaya anak tuh lebih paham gitu Bu. Nanti diminta saat pas pembelajaran, Ya. saya pasti acak misalnya gini, manggil dari absen, bisa dari A tiba-tiba ke Z. Ya. Saya akan bertanya soal yang udah dibahas ini gimana caranya? Kalau nggak bisa, coba pelajari ulang bagaimana sih, nanti harus menjelaskan. Gitu ya. Kalau dengan dia menjelaskan kan berarti dia harus sudah paham nih. Kemudian Bu, kira-kira hal yang Ibu sampaikan tadi itu kapan nih mau Ibu laksanakan? Pas pertemuan berikutnya kan udah masuk sih, Iya. baru satu pertemuan yang menjurnal ini. Jadi pas pertemuan berikutnya saya langsung memberi kelompok, Iya. bagi yang sesuai lah. Iya. Kadang kalau nggak sesuai sama temennya kan nanti
malah nggak dapat deh. Kemudian Bu, ini Ibu masuk kelas nanti minggu depan ya, di minggu depan ya. Kira-kira bagaimana nih Bu, komitmen Ibu agar apa yang Ibu sampaikan tadi itu bisa dilaksanakan besok di kelas? Komitmennya Atau ada hal yang Ibu persiapkan terlebih dahulu supaya yang penting saya inginnya setidaknya dari isi anak kelas saya itu kan ada 29, setidaknya dari 25 itu harus paham. Jadi bagaimana saya mau mengenal dia anak itu paham dan mengerti apa yang kira-kira kalau untuk apa ketika tadi Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas Bu, nah kira-kira kalau misalnya Ibu menilai diri Ibu sendiri nih dari skala 1 sampai 4, bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas tadi Bu? Kalau Ibu menilai diri Ibu dari 1 sampai 4? sudah 3 sih, iya sih belum sempurna ya. Makanya inginnya pas pertemuan berikutnya lebih sempurna biar anak-anak itu setidaknya sudah 90% paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu. Tadi udah ada komitmen dari Ibu, kemudian udah ada rencana aksi dari Ibu juga ya. Mudah-mudahan bisa Ibu laksanakan besok. Dan saya mau dengar cerita nih Bu dari Ibu besok setelah dilaksanakan di kelas, bagaimana hasilnya ya. Bisa kita diskusi lagi ya. Oke, terima kasih Bu Mary atas waktunya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat juga untuk saya dan juga untuk Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.